terlebih dahulu. Ahmad Afandi, Aina Ramadana, Akbar Al-Fatih, Adi Syahriar, baiklah, kita akan memasuki materi kita pada pagi hari ini. Baiklah, di tanggal berapakah kita sekarang di tahun Masehi? 2 November. Dan di tanggal berapakah kita sekarang di tahun Hijriah? 18 Rabiul Akhir. Baiklah, adapun materi kita pada pagi hari ini, Ustazah akan membahas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baiklah, selagi Ustazah menulis di papan tulis, kalian juga ikut menulis. Baiklah, Ustazah akan menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi teladan bagi kita umat Islam. Nabi Muhammad adalah Nabi ke-25 dari 25 Nabi dan Rasul. Pada saat itu, bangsa Arab memiliki perilaku yang buruk. Sifat mereka sangat tercela. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia di dunia ini. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. menjadi 4. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa makruh, dan yang keempat puasa haram. Puasa wajib, apa itu saja puasa wajib?
Puasa wajib adalah puasa yang apabila kita kerjakan mendapat pahala dan apabila kita tinggalkan berdosa. Contohnya apa itu Ustazah? Contohnya puasa Ramadan. Apa lagi? Puasa kifarat. Puasa nazar. Anak-anak ada yang tahu apa itu puasa kifarat? Tidak, Ustazah. Kifarat adalah puasa karena kita sudah melanggar ajaran Islam, maka wajib bagi kita untuk berpuasa kifarat. Yang selanjutnya puasa nazar. Puasa karena kita sudah berjanji atau bersumpah kepada Allah, maka wajib hukumnya bagi kita untuk berpuasa nazar. Yang selanjutnya puasa sunnah. Siapa di sini yang tahu puasa sunnah? Apa? Puasa Senin dan Kamis, Ya, Ustazah. contohnya adalah puasa Senin dan Kamis. Pengertian puasa sunnah adalah apabila kita kerjakan, kita mendapat pahala, dan kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Contohnya puasa Senin Kamis. Selanjutnya puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa yang apabila kita kerjakan tidak berdosa dan kita tinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya adalah puasa di hari Jumat, khusus di hari Jumat. Puasa hari Jumat. Selanjutnya puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang apabila kita kerjakan mendapat dosa dan kita tinggalkan mendapat pahala. Contohnya apa saja? Contohnya puasa Idul Fitri dan puasa Idul Adha. Puasa Idul Adha. Kenapa Ustazah bisa menjadi haram hukumnya Ustazah? Apabila kita mengerjakan puasa Idul Fitri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, maka hukumnya jatuh kepada puasa haram. Sementara yang dianjurkan, kita berpuasa dari terbitnya fajar hingga selesainya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang selanjutnya, syarat wajib puasa yang pertama, tertulis di situ berakal sehat. Yang kedua, balik atau cukup umur. Dan yang ketiga, kuat berpuasa. Yang keempat, beragama Islam. Jadi Ustazah gimana Ustazah? Teman saya ada non muslim dia berpuasa Ustazah, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan, tidak bagi laki-laki. Apabila kita sudah memenuhi syarat yang 5 ini, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Apabila kita tidak berpuasa, maka kita akan mendapatkan dosa. Yang selanjutnya, syarat sah berpuasa. Yang pertama, Islam. Ketika kita menjadi seorang muslim, maka sah saat kita untuk berpuasa. Ustazah ada punya teman Ustazah, dia non muslim, tapi dia berpuasa Ustazah, maka puasanya tidak sah. Yang selanjutnya mumayyiz. Apa itu mumayyiz nak? Mumayyiz adalah bisa dia membedakan mana yang benar dan mana yang salah, bisa dia membedakan yang buruk dan yang benar. Yang selanjutnya suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang terakhir dikerjakan tepat waktu. Nah, yang selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Pertama, Niat. kedua, Menahan diri dari yang membatalkan puasa. di sini siapa yang belum hafal niat puasa? Sudah hafal semua? Sudah, Ustazah. Saya minta kita membacakan niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan.
Maha Kuasa, Ustazah akan memberikan hadiah. Angkat tangannya, siapa cepat maka Ustazah suruh maju ke depan. Siapa nak? Anak Ustazah. Kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu summa godinan ada ifan di syahri Ramadana haji sanatin lahirah. Ya, tepuk tangannya anak-anak. Nah, sampai di sini materi yang Ustazah sampaikan. Masih ada yang belum paham? Tidak, Ustazah. Sudah paham semua? Karena anak-anak sudah paham, Ustazah akan memberikan soal. Amin. Sesudah itu kamu membaca surah-surah pendek, misalnya apa Ustaz? Inna a'tainakal kautsar. Yang lain pun tidak apa-apa. Surah-surah pendek. Selanjutnya yang nomor 5, ruku. Ruku itu kayak mana Ustaz? Itulah menunduk. Allahu Akbar. Inilah namanya ruku. Tangan begini, muka ke bawah. Ruku. Sesudah ruku, yang keenam iktidal. Iktidal kayak mana Ustaz? Gak pernah dengar aku. Itulah iktidal. Sesudah ruku tadi kan bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Inilah namanya iktidal. Berdiri dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Iktidal namanya. Yang ketujuh, sujud 2 kali. Sesudah iktidal kan sujudlah kamu 2 kali. Pertama sujud, duduk, sujud. Sujud 2 kali. Yang nomor 8, duduk di antara 2 sujud. Misalnya sholat maghrib rakaat kedua. Di situ kan ada duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Baru membaca at-tahiyatul. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Sama seperti duduk di antara 2 sujud, tetapi yang lain kaki dan bacaan. Kakinya dia agak dikeluarkan dia. Yang nomor 9. Yang nomor 10 selanjutnya membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir ini gimana Ustaz? Itulah at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ala ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat. Gimana rukun sholawat Ustaz? Sesudah membaca at-tahiyatul kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kan? Itulah membaca sholawat. Yang ke-12 membaca salam. Sudah semua kan? Barulah Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dulu kita salam itu kata-kata kawan kita, kalau kita buka tangan kanan kita sebelah kanan surga, kalau sebelah kiri neraka. Jadi yang kiri jangan dibuka.
Tetapi Ustadz sekolah pesantren, disitulah Ustadz tahu segalanya. Nah, Ustadz dijelaskan sama guru Ustadz, kalau membuka tangan sebelah kanan menambah gerakan sholat namanya. Lebih baik diam saja. Nah, jangan dibuka, jangan diapain, diam saja. Nah, tunjuk ini, diam saja. Sampai mana tadi? Membaca salam. Nah, pas salam diam aja. Assalamualaikum warahmatullah. Lurus dulu kan? Assalamualaikum warahmatullah. Nah, yang ke-13 tertib. Sudah Ustaz jelaskan tadi kan cara-cara mengerjakan sholat. Ustaz di sini menuliskan niat sholat maghrib. Baru Ustaz jelaskan tentang rukun sholat, cara mengerjakan sholat dari awal sampai akhir kayak mana. Ustaz jelaskan semua. Sudah paham? Paham, Ustaz. Ada yang mau bertanya apa tidak? Yang tentang Ustaz jelaskan tadi, mana tahu kurang jelas, mana tahu kamu kurang paham, nggak apa-apa. Kamu tanya sama Ustaz, biar Ustaz terangkan. Mana tahu kamu ada yang bertanya. Ada apa tidak? Tidak, Ustaz. Ya sudah. Hilang. Sekarang kita belajar servis. Apa sudah? Pastikan dulu ya. Ya. Coba. Bingung update apa? Belum. Udah gue belum. Arif. Bagus. Gila. Budi. Abjad. Rizky. Fauzan. Ada fa, yaitu fa ini memiliki makhraj. Apa itu makhraj? Makhraj itu tempat asalnya huruf ini keluar, seperti kho ini ya. Kho, seperti kita mengucapkan huruf kho, itu akan terasa keluarnya di tenggorokan. Ataupun ha memiliki makhraj yang sama. Namun bedanya huruf ha ini itu seperti dibesarkan, untuk ha itu seperti dikecilkan, atau guru saya bilang itu adalah ha pedas. Nah, untuk fa kita akan ambil contoh dari huruf fa.
Nah, huruf fa itu memiliki makhraj gigi atas bertemu dengan bibir bawah. Nah, gigi atas bertemu bibir bawah. Akan saya praktekkan bahwa fa itu memiliki makhraj gigi atas bertemu bibir bawah. Seperti ini. Fa, fa fi fu fa fu fa fa ni fa na min al muf ni fa fi fa fa ni fa. Itu adalah contoh dari huruf fa. Ada yang sudah bisa mengucapkan huruf fa? Angkat tangan. Belum ada ya? Seperti yang saya ucap tadi. Belum ada. Nah, untuk contoh yang kedua, yaitu kita mengambil huruf sya. Nah, huruf sya memiliki makhraj tengah lidah mengarah ke langit-langit atas. Apa maksud dari langit-langit atas? Bukan langit atap, tapi kita mengarah ke langit tenggorokan atau mulut. Ya. Nah, untuk sya itu tengah lidah mengarah ke langit-langit atas. Bagaimana pengucapannya? Yaitu ini, tengah lidah mengarah ke langit-langit atas. Sya, seperti kita memerintahkan teman kita untuk diam dengan sebuah kode, yaitu hei, kamu diam gitu. Nah, bagaimana untuk yang saya berikan tadi? Syashi shushash shushashani shash naminal musni mashisha shanisha. Nah, itu bunyinya. Sudah jelas sampai sini? Ada yang ingin dipertanyakan? Atau ada yang belum jelas? Ada? Tidak ada? Maka silakan dicatat ini.